panitia. Ini panitia harus jeli, harus memisah mana yang kurban wajib dan mana yang kurban sunnah. Prioritas yang mana antara saya harus qadha akikah atau berkurban dulu? Bagaimana kalau orang muslim itu tidak pernah sholat? Ini di media sosial ada yang mengatakan sembelihannya tidak halal karena dia tidak sholat. Ini perlu dipahamkan. Khulqum mari, otot untuk jalur nafas dan jalur makan itu harus terputus. Kemudian wadajen, dua surat saraf kecil yang ada di sebelah kanan kiri leher itu juga harus terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa podcast Babaan yang dirahmati Allah SWT, di bulan Zulhijjah ini terdapat peristiwa yang penting bagi umat muslim, yaitu adalah Hari Idul Adha yang diperingati pada 10 Zulhijjah. Peristiwa itu terdapat kisah Nabi Ibrahim pada putranya diperintah oleh Allah SWT untuk mengorbankan putranya. Di sebelah saya sudah ada narasumber yang sudah tidak asing di kalangan pemirsa podcast Babaan. Sudah ada Bapak Kiai Hayat Darajat. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tema tentang kurban, Pak. Ya. Nah, nanti kita akan mengupas terkait praktek-praktek yang sudah mengakar di masyarakat, kemudian hal-hal apa saja yang mungkin perlu dibenahi di masyarakat. Alhamdulillah penetapan Hari Raya Idul Adha itu sama, Pak. Sekarang Alhamdulillah. NU dan Muhammadiyah sama, jadi tidak perlu diperdebatkan lagi. Nah, mungkin langsung saja pertanyaan yang pertama, yaitu tentang hukum berkurban bagi umat muslim. Monggo, silakan, Pak. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa sallam ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, ini terkait dengan persoalan-persoalan yang memang mau tidak mau kita akan menghadapi, yaitu peristiwa yang sudah masyhur bagaimana Nabi Ibrahim diperintah untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail dan kemudian tasyri' menjadi syariat untuk kita semua, yaitu melakukan ibadah kurban. Pada dasarnya hukum untuk berkorbannya adalah sunnah mu'akkad, di mana Rasulullah sudah mengatakan man lau sya'atan wa lam yudhahi fala yakribanna musallana. Seseorang yang mempunyai kelapangan rizki namun dia tidak mau berkorban, maka janganlah mendekati pada tempat sholatku. Kemudian ada dalil-dalil atau hadis yang lain yang kemudian mengatakan bahwasanya Rasulullah itu diperintahkan untuk berkorban, tapi kemudian Rasulullah mengatakan untuk kita semua ini hukumnya sunnah. Sehingga persoalan ini kemudian pada dasarnya korban itu hukumnya sunnah mu'akkad. Namun kemudian menjadi wajib ketika ada orang yang mengkaitkan ibadah korban itu dengan nadar. Sehingga sesuatu hal yang kemudian itu hukumnya jawaz atau hukumnya sunnah bisa menjadi wajib ketika kemudian di dalam praktiknya itu dikaitkan dengan nadar atau ujar-ujaran yang terkait dengan taklek atau istilahnya itu keinginan-keinginan yang kemudian disandarkan. Semisal seandainya nanti saya sembuh dari sakitnya, maka saya akan bernadar untuk kurban. Nah, maka yang demikian ini kemudian kalau itu nadarnya menjadi kurbannya menjadi diniati nadar, menjadi hukum wajib. Yang konsekuensinya ketika itu wajib maka harus dilakukan. Nah, adapun nanti dalam masalah kurban ini kan tidak lepas dari persoalan satu adalah siapa yang berkorban, kemudian untuk apa korban itu, apakah nanti korban sunnah atau korban wajib,
terus kemudian siapa yang akan menyembelih, kemudian waktunya itu kapan, terus kemudian bagaimana cara menyembelihnya. Jadi ini tidak bisa kemudian berdiri sendiri-sendiri karena masing-masing menjadi satu rangkaian. Karena ibadah kurban harus dilakukan di tanggal 10 sampai tanggal 13. Kemudian yang menyembelihnya harus tertentu. Kemudian yang dikurbankan juga harus hewan-hewan tertentu. Nah, nanti kita mengalir saja kalau kemudian dikupas satu persatu, mungkin ada yang terkait antara yang satu dengan yang lain persoalannya. Mungkin untuk persiapan kita ini dulu Pak, dari hewannya dulu ya. yang mau dikorbankan. Nah ini kan pasti ada kriteria-kriteria tertentu. Hewan apa saja, mungkin termasuk sapi, kemudian kambing, kemudian unta, itu kan punya kriteria yang wajib atau harus seperti apa atau hewan tersebut. Mungkin bisa dijelaskan dari situ dulu Pak. Nah, jadi sudah masyhur di kalangan kita nih, bahwasanya kurban itu kalau unta untuk sapi itu bisa untuk 7 orang. Dan memang Rasulullah juga mengatakan dalam hadisnya seperti itu. Kemudian untuk kambing ini hanya untuk 1 orang. Nah, kriteria-kriteria apa dari hewan yang boleh untuk dijadikan kurban? Yaitu yang pertama, kalau kita melihat dari kambing, maka kalau dari jenis domba itu harus sudah berumur minimal 1 tahun ke atas. Atau orang Jawa itu sudah mengatakan sudah poel, artinya sudah berganti giginya itu. Ini yang paham mungkin ya para peternak-peternak kambing itu kapan pergantian gigi kambing tersebut. Terus kemudian kalau itu kambing dari makzi, istilahnya wedhus kacang, kambing yang kecil-kecil itu harus minimal 2 tahun ke atas. Jadi kalau kurang dari 2 tahun itu nggak boleh. Terus kemudian untuk sapi dan kerbau itu minimal 2 tahun. Jadi lebih bagusnya 2 tahun masuk 3 tahun, sehingga dilebihkan agar kita berhati-hati. Kecuali kalau dari kecil memang sudah paham, istilahnya memeliharanya dia paham. Terus kemudian untuk untanya itu minimal 3 tahun ke atas. Jadi kambing, unta, sapi yang sudah memenuhi syarat-syarat yang seperti itulah ini yang boleh dijadikan hewan kurban. Kalau kemudian kurang dari itu berarti belum memenuhi syaratnya. Itu dari umurnya. Dari umur. Dari umur. Kemudian kan ada kriteria tertentu, tidak boleh cacat hewannya. Tidak boleh cacat itu yang seperti apa itu Pak? Rasulullah itu pernah mengatakan bahwa arbaun la tajuzu fil udhahi faqala al-aura ila akhiril hadis. Bahwasanya ada beberapa hewan yang mau dikorbankan itu yang pertama adalah tidak boleh mempunyai cacat. Yang cacat itu kemudian merusak daging hewan kurban itu. Karena tujuan penyembelihan itu kan bagaimana daging kurban itu kemudian disodakokan pada fuqara masakin. Kemudian cacat-cacat itu tidak mengurangi daging dan kemudian juga tidak pincang kakinya. Jadi benar-benar kambing, sapi, atau unta yang tidak mempunyai cacat yang utuh sempurna. Kemudian tidak boleh buta matanya. Jadi kalau hanya rabun yang ringan itu tidak masalah. Tapi kalau sampai buta tidak bisa melihat itu cacat. Kemudian terlalu kurus. Ini juga nggak boleh karena sampai kemudian istilahnya sumsum dagingnya nggak ada, katakanlah seperti itu kan terlalu kurus, mau diintifa apanya itu, mau diambil manfaat bagaimana itu meskipun usianya sudah lebih dari itu. Jadi meskipun usia kalau domba itu sudah lebih dari 1 tahun, tapi terlalu kurus itu juga nggak boleh karena istilahnya itu dagingnya mestinya juga sedikit gitu. Kemudian tidak, dalam istilah Jawa itu gudigen. Jadi penyakit kulit yang orang mengatakan itu sebagai sebuah kekurangan.
Jadi kalau hanya sedikit tidak apa-apa, masih dimaafkan. Tapi kalau kemudian kudisnya itu di seluruh tubuh kambing atau di sebagian besar di tubuh kambing, itu juga menjadi cacat yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan korban. Terus kemudian telinganya itu tidak boleh putus. Jadi misal kambingnya besar, gagah, tapi tidak ada telinganya, itu juga nggak boleh karena itu cacat yang menjadikan kekurangan untuk kambing tersebut. Atau kambing yang semestinya ada ekornya, tapi ekornya putus. Artinya dia hidup dengan tidak berekor karena dipotong atau karena satu sebab yang lain sehingga ekornya akhirnya hilang. Kemudian tidak masuk kategori hewan yang dikategorikan sebagai hewan yang gila. Ini termasuk istilahnya cacat-cacat atau kekurangan-kekurangan yang tidak boleh dijadikan hewan korban. Sedangkan untuk cacat-cacat atau kekurangan yang boleh, artinya masih bisa ditolerir atau bisa dimaafkan, itu misal kalau hanya lamur, jadi istilahnya kambingnya itu rembesen lah, katakan seperti itu, tidak apa-apa. Artinya tidak buta, tapi hanya rembes, itu tidak apa-apa, masih dimaafkan. Hanya sekedar lamur itu. Terus kemudian kadang kan kambing atau sapi itu oleh pemiliknya itu dicap sebagai bukti kepemilikan. Itu juga masih diperbolehkan. Terus kemudian rabun malam. Istilahnya itu kalau malam dia tidak bisa melihat, tapi kalau siang dia bisa, itu masih bisa dipakai untuk korban. Kemudian telinganya itu robek, artinya yang istilahnya tergores atau apa tersayat, tapi tidak kemudian dagingnya itu sampai hilang, hanya sekedar sobek saja, itu tidak apa-apa. Jadi masih diperbolehkan karena tidak mengurangi daging dari hewan tersebut. Gitu. Terus kemudian tidak memiliki tanduk atau tanduknya itu patah atau kemudian yang satu utuh, yang satu terputus, patah atau cuma istilahnya apa? Lebih kecil itu tidak apa-apa, itu masih diperbolehkan. Gitu. Jadi atau kadang-kadang ini ada yang kemudian kambing itu dikebiri supaya gemuk, itu juga diperbolehkan, masih dimaafkan. Jadi ada cacat-cacat yang memang itu menjadi cacat yang fatal, tidak bisa dikorbankan, menjadi hewan korban. Ada cacat-cacat atau kekurangan-kekurangan yang masih bisa dimaafkan untuk dijadikan korban. Itu jadi kita kemudian bisa memilah. Adapun kalau kita ingin mencari yang sempurna, ya kita mencari yang sehat, yang gemuk, yang tanduknya utuh, tidak mempunyai kekurangan, nah itu yang paling istimewa. Gitu. Jadi monggo kita mencari mana yang lebih baik dan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki untuk mencari korban yang paling utama atau paling afdal. Berarti tidak cacat itu kan tidak hanya untuk satu hewan saja, tapi untuk keseluruhan gimana? Iya. Jadi bukan cuma untuk kambing, tapi sapi juga seperti itu, unta juga seperti itu. Iya, artinya kekurangan-kekurangan itu yang kemudian tidak diperbolehkan untuk menjadi korban tidak hanya untuk kambing. Jadi sapi juga seperti itu, unta juga seperti itu. Misalkan kok sapinya kemudian telinganya kok hilang satu atau putus, berarti tetap tidak boleh. Karena itu pada dasarnya yang dipakai pegangan adalah sesuatu hal yang kemudian menjadikan hewan tersebut itu menjadi berkurang nilainya atau berkurang dagingnya, itu yang kurang dagingnya. Kemarin saya tanya itu pada peternak kambing, itu yang dinamakan kambing itu malah kambing domba itu. Kemudian yang dinamakan domba itu malah yang wedus kacangan itu malahan. Nah, itu istilahnya itu kok ternyata berbeda yang dimaksud seperti itu. Jadi mungkin di kita itu dalam masalah pemberian nama itu mungkin berbeda dengan apa yang dikehendaki dalam teks-teks Arabnya mungkin gitu. Tapi yang jelas kalau istilahnya makzun atau wedus kacang itu ya kambing yang mungkin di kita itu wedus-wedus Jawa itu yang kecil-kecil, atau mungkin ada jenis lain yang bukan dari bagian domba itu. Jadi
Ini kalau secara spesifik mana yang domba, kemudian mana yang kambing itu ini masyarakat mungkin bagi peternak-peternak paham. Tapi untuk kita itu kadang-kadang sepokokan wedhus gede. Nah, itu kemarin ngobrol sama yang itu peternak kambing itu. Nah, sing jenenge kambing itu ya malah yang itu kenapa yang etawa itu malah yang apa telinganya panjang itu. Yang dinamakan domba itu malah yang kacangan itu. Yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil yang putih. Tadi juga sudah disinggung terkait kurban nadar. Nah, itu perbedaannya antara apa itu kurban sunnah dan kurban nadar itu seperti apa? Ya. Jadi kalau nanti dalam kurban sunnah itu ini mudhohi atau orang yang kurban itu boleh mengambil maksimal sepertiga dari bagian hewan yang dikorbankan, daging yang dikorbankan itu. Sepertiga itu maksimal. Dan disunahkan juga malah kalau seandainya dia itu tidak mau mengambil sepertiga, masih disunahkan untuk tabaruk, ikut mengambil berkah dengan mencicipi sebagian kecil dari daging kurban yang disunahkan itu, yang jadi kurban sunnah. Tapi kalau untuk kemudian kurban wajib, ini dari orang yang kurban wajib itu tidak diperbolehkan untuk kemudian dia mengambil bagian dari daging kurban wajibnya. Jadi semua harus diberikan kepada fuqara masakin. Meskipun cuma mencicipi juga nggak boleh. Nggak boleh. Itu ada pendapat dari Imam Syafi'i tidak memperbolehkan untuk kita mengambil atau mencicipi dari daging kurban wajib tersebut. Dan juga harus ini dari panitia biasanya kan dikumpulkan kambing-kambing diwakilkan kepada panitia. Ini panitia harus jeli, harus memisah mana yang kurban wajib dan mana yang kurban sunnah. Sehingga dari kurban wajib itu kalau memang itu kurban wajib, maka nanti harus ditasarufkan pada fuqara masakin. Sedangkan jangan sampai kembali kepada orang yang korban, atau kemudian juga hendaknya tidak sampai diberikan pada orang yang kaya kalau korban wajib. Artinya hanya diberikan pada fuqara masakin saja. Itu. Nah, sedangkan untuk yang korban sunnah itu yang korban boleh mencicipi, boleh mengambil bagian maksimal sepertiga, boleh dihadiahkan kepada orang-orang yang kaya. Karena pada dasarnya kurban itu diafatun minallah al-fuqara wal masakin. Itu suguhan dari Allah untuk orang-orang fakir miskin. Ya udah orang-orang kaya mendapatkan daging kurban itu bukan atas nama sedekah, tapi istilahnya hadiah. Untuk istilah bisa merasakan lah, ikut merasakan kebahagiaan makan daging. Itu bareng-bareng makan daging sehingga nanti orang kaya itu hanya mempunyai hak untuk makan, tidak mempunyai hak untuk menjual. Jadi istilahnya itu kalau fuqara masakin itu ketika mendapatkan kurban dia mempunyai hak kepemilikan mutlak. Sehingga ketika mau diapa-apakan terserah orang yang mendapatkan kurban itu dari fuqara masakin. Cuma kalau untuk orang kaya dia itu hanya mempunyai hak untuk mengkonsumsi, untuk ikut makan. Sehingga ketika orang kaya itu mau mendapatkan bagian kurban katakanlah 5 kilo atau 10 kilo, ketika kemudian dia tidak istilahnya tidak habis dimakan, ya tidak boleh kemudian dijual sisanya, tidak boleh. Tapi kalau diberikan pada orang lain tidak apa-apa menjadi bagian dari sedekah. Gitu. Berarti panitia kurban itu berarti harus berhati-hati, Pak. Ya, harus memilah itu. Memilah antara kurban yang sunnah dan kurban wajib. Agar tidak kembali lagi kepada yang berkurban untuk yang kurban wajib terutama nih. Kemudian yang kurban sunnah berarti memang untuk pendistribusiannya itu memang bisa untuk pemerataan bisa. Kemudian yang kurban wajib itu dikhususkan kalau untuk bisa yang fuqara masakin. Kemudian kalau yang fuqara masakin yang telah menerima itu misalkan kok terlalu banyak menerima kemudian dijual berarti boleh. Hukumnya boleh. Kemudian kalau yang orang-orang kaya berarti hanya boleh dikonsumsi saja. Iya, benar. Tapi tidak boleh
belikan. belikan. Jadi panitia itu dalam masalah awalnya itu harus masyarakat yang mau menitipkan. Jadi posisi panitia itu kan sebagai wakil mudhohi, wakil orang yang kurban untuk menyembelih dan mendistribusikannya. Sehingga harus jelas, harus tahu ini jenengan kurban sunnah atau kurban wajib. Nah, kalau nantinya ada yang kurban wajib, berarti kan panitia tahu, oh ini tolong disendirikan. Kalau kemudian ini dicampur karena kurban sunnah tidak masalah, seperti itu. Dan juga nanti apa istilahnya itu dalam masalah untuk kemudian satu pendistribuannya bisa menjadi mudah karena sudah ada pemilahan. Kemudian kalau mau diambil bagi bagian dari minta kepada mudhohi, apakah ini nanti panitia boleh mengambil hak jenengan, haknya dari mudhohi untuk dikatakanlah dimasak, dimakan bersama-sama, kan menjadi mudah gitu. Jadi nanti ya jangan salah ambil. Ternyata yang mau diambil diikrarkan ternyata malah korban wajib, kan menjadi nggak sah. Gitu. Sepertiga bagian kalau yang kurban sunnah berarti yang berkorban berarti boleh mengambil bagiannya ya. Boleh mengambil. Kalau yang wajib berarti tidak boleh. Loss, tidak. Artinya harus sudah 100% harus diserahkan panitia. Ya, ini terkait korban. Kemudian yang tidak kalah menarik terkait akikah ini Pak. Kan misalkan saya yang sudah besar seperti ini, ternyata kok belum akikah. Nah, kemudian dan menjelang seperti ini, menjelang Idul Kurban. Nah, kemudian prioritas yang mana antara saya harus qadha akikah atau berkurban dulu? Ini yang perlu diluruskan. Sebenarnya kesunahan akikah itu kan menjadi beban orang tua. Jadi ketika ibu melahirkan anak, itu kan mempunyai kesunahan untuk tasmiyah, memberikan nama, terus kemudian ada istilah walimat tasmiyah. Nah, di situ pada 7 harinya menyembelih kambing sebagai akikah. Nah, ketika kemudian kok setelah lewat katakan 21 hari, lewat 1 tahun, ternyata memang belum dikasih rezeki untuk mengakikahi anaknya, ini tanggungan orang tua, bukan tanggungan anak. Jadi ketika anak itu kok dia orang tua yang mengatakan, "Kowe iki biar durung tak akikahi," katakanlah seperti itu. Kemudian dia ingin mengakikahi dirinya sendiri, katakanlah seperti itu. Sebenarnya enggak seperti itu. Ketika akikah sudah selesai, kewajiban sudah lewat waktu, orang tua memang sudah enggak mampu, ya sebenarnya sudah gugur, artinya sudah perintah itu sudah hilang dengan sendirinya. Apalagi kalau orang tuanya sudah meninggal. Gitu. Nah, ketika kemudian bertabrakan antara akikah dan korban, mau yang mana? Ya korban saja yang dipilih. Karena akikah itu khitabnya sudah selesai. Artinya perintah itu sudah terlewat oleh waktu. Apalagi kalau kemudian apa istilahnya akikah itu kita yang melakukan sebagai anak, bukan orang tua. Maka kewajiban kita itu bukan mengakikahi, mewakili akikah orang tua, tapi kewajiban kita malah mengakikahi anak kita. Nah, terus berarti pilihan yang pertama, ketika kemudian apakah kita mengakikahi diri kita sendiri atau korban, maka yang diutamakan korbannya. Cuma kemudian kalau ternyata beriringan, semisal anak lahir tanggal 7 hari sebelum Idul Adha. Nah, sekalian tasmiyah, sekalian kurban, akikah sekalian kurban. Nah, ini ulama khilaf. Perkhilafannya gini, ulama yang tidak memperbolehkan itu karena keduanya itu mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. Kemudian digabung malah ulama yang ini itu tidak memengsahkan, tidak memperbolehkannya, artinya tidak jadi semuanya. Terus ada yang ulama itu memperbolehkan, karena dengan alasan apa? Sama-sama itu adalah tujuannya tasodduk, sodakoh. Ingat dengan atas nama akikah juga bisa, dengan atas nama kurban juga bisa, karena inti pokoknya adalah sodakoh. Jadi masyarakat tinggal bagaimana mau memilihnya. Mau kalau dekat dengan apa istilahnya
walimatu tasmiyah beriringan dengan waktu tasrek 10, 11, 12, 13 sekalian wah nyembelih udus tak niati akikoh karo korban. Nah, berarti kalau ini berarti dapat pahala akikoh dan korban. Tapi kalau waktunya jauh-jauh hari, artinya apa? Akikoh waktunya sudah lewat setahun atau 2 tahun atau malah kadang-kadang sudah 20 tahun usia kita kemudian mau kurban naruh akikoh katakan seperti itu ya baiknya diniati kurban saja karena kalau akikoh itu kan sawayah-wayah bisa yang namanya qadha itu ndak harus di bulan Idul Adha ketika kita di bulan Syuro punya rezeki tak niati qadha akikoh ndak masalah gitu. Nah itu di masyarakat itu biasanya kalkulatif Pak hitung-hitungan gitu hati sih ngendi kira-kira jadi ada yang tanya mending mana akikoh atau kurban dulu kemudian masih ada lagi satu kambing untuk dua ibadah akikoh dan kurban seperti apa nggak ada putusnya tadi ada pertanyaan seperti itu jadi gini yang inti pokoknya itu adalah pahala maksudnya sesuatu hal yang utuh itu pahalanya lebih baik daripada sesuatu yang diparuh kan gitu. Walaupun kemudian anak oleh ganjaran loro ganjaran akikoh karo ganjaran kurban dalam masalah apa istilahnya itu tasoduk itu yo sedekahnya nama itu kan sekedar istilah untuk membedakan memilah-milah kapan ini disebut sebagai akikah dan kapan itu sebagai kurban. Tapi pada inti pokoknya adalah takorub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kemudian kita masih hitung-hitungan, itu kan seolah-olah kita itu nopong istilahnya masih bermain untung rugi. Nah, ketika kita bermain untung rugi kan seolah-olah keikhlasan kita itu menjadi tidak maksimal. Hanya terbatas hitung-hitungan tadi. Hitung-hitungan itu. Kemudian yang tidak kalah penting ini Pak, terkait praktek penyembelihan. Nah, ini kan menyembelih ayam itu kan masih banyak yang hanya cuma di sodet itu. Nah, kemudian praktek yang sebenarnya untuk kurban agar lebih hati-hati, jangan sampai terus kita sudah ada yang sudah berkurban, kemudian panitia sudah menyanggupi untuk menerima kurban, kemudian penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat. Jadi gini, tadi saya sampaikan di awal, bahwasannya dalam masalah kurban itu terkait dengan masalah waktu, terus kemudian hewan yang mau disembelih, juga orang yang menyembelih. Dan caranya. Nah, sekarang kita orang yang menyembelih dulu. Karena tadi sudah dibahas bahwa hewannya itu tertentu kalau masalah kurban. Nah, orang yang menyembelih kurban itu syaratnya harus muslim, orang yang Islam. Tidak bisa orang yang non-muslim kok kemudian menyembelih. Kalau dulu masih ada boleh diperbolehkannya ahlu kitab. Orang yang memang benar-benar memegangi kitab yang masih asli lah katakan seperti itu. Kita sekarang sulit untuk mencari orang-orang yang benar-benar ahli kitab. Maka syarat untuk menyembelih itu orang yang Islam atau muslim. Nah, ada di beberapa media yang saya dapatkan, itu ada seorang ustadz yang menyampaikan begini. Seseorang yang meninggalkan sholat, maka dihukumi sembelihannya tidak halal. Jadi syarat seorang penyembelih itu harus muslim, ini menjadi syarat mutlak. Terus kemudian timbul persoalan. Bagaimana kalau orang muslim itu tidak pernah sholat? Ini di media sosial ada yang mengatakan sembelihannya tidak halal karena dia tidak sholat. Ini perlu dipahamkan. Bahwasanya orang kalau di madhab syafi'i yang mayoritas di Indonesia, orang yang meninggalkan sholat itu perlu dipilah. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat itu karena memang istilahnya jahid angas, dia memang menolak kewajiban sholat itu sebagai suatu hukum yang wajib, maka dia dihukumi kufur. Atau kemudian orang tersebut itu tidak mau sholat karena
meremehkan. Katakanlah sholat bareng iki opo, meremehkan, artinya tidak menganggap itu sebagai sebuah kewajiban. Maka ini dihukumi kufur. Sehingga orang yang tidak mau sholat itu kalau karena menolak perintah itu sebagai sebuah kewajiban, menentang, kufur. Atau orang tidak sholat itu karena meremehkan sholat itu, tidak mempunyai implikasi apapun, maka ini juga kufur. Sehingga sembelian orang yang tidak sholat karena menentang perintah sholat itu, kemudian meremehkannya, maka ini sembeliannya tidak halal. Terus kemudian ada orang yang memang dia tidak sholat karena malas. Artinya dia itu tetap mengakui bahwa sholat itu wajib, tapi dia main memalas, artinya belum mau untuk melakukan sholat. Maka sembelihan orang tersebut dihukumi makruh. Artinya tetap sah, cuma kalau kita memasrahkan penyembelihan orang yang seperti itu hukumnya makruh. Maka di sini itu menjadi persoalan yang sekarang ini orang berupaya untuk mencari, mendapatkan sembelihan yang benar-benar memenuhi syarat. Sehingga figur-figur penyembelih itu juga diperhatikan. Kalau dulu kita itu mungkin masalah ini belum menjadi persoalan. Karena dulu itu orang kurban masih jarang. Orang nyembelih ayam itu, kalau generasi 20-30 tahun yang lalu, itu orang masih jarang mengkonsumsi daging ayam. Itu artinya wong kalau makan daging ayam kudu nunggu selamatan. Nah, biasanya kalau orang dulu orang nyembelih ayam untuk selamatan, sing nyembelih ya dititip orang yang sembelihannya itu dipasrahkan sama Mbah Mudin. Yang mereka menganggap lebih tahu tentang masalah sembelihan. Korban juga begitu, belum banyak. Waktu itu orang korban sapi itu masih jarang. Orang korban kambing saja masih bisa dihitung dengan jari. Sehingga ketika itu semua masih dihandle oleh Mbah Mudin. Tapi ketika sekarang ini orang korban semakin banyak, dalam satu waktu harus menyembelih korban, katakanlah satu masjid menyembelih sapi 3 ekor, menyembelih kambing beberapa ekor, masjid yang lain berapa ekor, masjid yang lain berapa ekor. Akhirnya butuh tukang jagal. Nah, ketika kemudian tukang jagalnya hanya sedikit yang ahli agama, kan mau tidak mau harus mengambil tukang sembelian yang mungkin ibadahnya kurang baik. Nah ini kalau yang seperti ini kemudian menjadi istilahnya menjadi penilaian apakah yang demikian ini boleh atau tidak boleh. Nah kalau sembelian itu dari orang yang mukmin, muslim, tapi tidak sholat karena malas, maka sembelihannya sah. Tapi kalau orang itu penyembelihnya itu tidak sholat karena tadi yang saya tekankan, karena menentang perintah sholat, meremehkan perintah sholat, maka ini sembelihannya menjadi tidak sah. Panitia hendaknya kalau ingin keluar dari kemekruhan, mencari tukang sembelih-sembelih yang memang ahli ibadah. Nah, itu satu terkait dengan masalah dabih atau pelaku penyembelih. Siapa yang menyembelih? Sebenarnya kalau orang yang menyembelih, yang korban itu mampu, itu malah lebih baik yang menyembelih itu adalah yang korban. Korban itu yang korban sendiri. Cuma karena kadang-kadang karena ketidakmampuan, orang tegel, artinya dipasrahkan pada orang lain. Tidak berani. Itu kadang-kadang orang punya ilmu tapi tidak berani, tidak jadi. Orang berani tidak punya ilmu, rusak. Itu untuk penyembelihannya. Terus kemudian untuk hewan yang caranya menyembelih itu satu harus dengan senjata yang tajam sehingga sembelihan itu kemudian tidak menyakitkan hewan yang mau disembelih, artinya menyembelih dengan cara yang baik bil ihsan. Nah, syarat untuk kemudian hewan itu benar-benar bisa menjadi hewan sembelihan yang halal, itu yang pertama adalah khulqum mari, otot untuk jalur nafas dan jalur makan itu harus terputus.
Kemudian wadajen, 2 surat saraf kecil yang ada di sebelah kanan kiri leher itu juga harus terputus. Jadi sempurnanya sembelian itu adalah terputusnya hulkum, marik, dan wadajen, 2 urat saraf. Jadi orang Jawa mengatakan gungrung, jalan otot, apa istilahnya, otot untuk nafas dan untuk keluar masuknya makanan itu harus putus. Kalau itu tidak terputus, maka ini penyembelihannya menjadi tidak sah. Ketika tidak sah, maka itu menjadi bangkai. Di hewan halal itu bisa menjadi bangkai kalau kemudian dalam cara menyembelihnya tidak memenuhi aturan syariat. Walaupun toh itu kemudian mengalirkan darah. Tapi kalau mengeluarkan darah tapi urat saraf, urat kedua hulkum marik wadasin tidak terputus, ya tetap tidak sah. Jadi kasus-kasus di tengah-tengah masyarakat terkait dengan ayam yang sekarang itu kan ayam seolah-olah sudah menjadi hal yang lumrah, artinya bukan sesuatu hal yang istimewa, apalagi ayam daging. Nah ini kalau kemudian masyarakat itu menemukan di pasar-pasar atau dimanapun sembelian yang tidak memutus hulkum marik wadajen, maka ini adalah ayam bangkai. Jadi untuk kemudian agar daging-daging sembelian yang beredar di tengah masyarakat itu kemudian benar-benar memenuhi syariat, itu harus saling bersinergi. Jadi pembeli harus tahu hukum, memilah-milah mana sembelian yang halal. Kemudian bakul pedagang-pedagang ini juga harus jeli untuk mengambil sembelian dari tempat pemotongan ayam atau personal-personal yang memotong ayam yang memang yang diambil yang memang benar-benar sembeliannya sesuai dengan aturan syariat. Sehingga kalau sudah sedemikian ini, maka mau tidak mau penyembelih itu harus menyesuaikan diri. Ketika pedagang mengambil sembelian yang tidak halal, kemudian dijual di pasar, ternyata konsumen itu tahu ini tidak halal, kan tidak membeli. Ketika tidak membeli kan barangnya tidak laku. Ketika tidak laku akan komplain pada orang yang menyembelih. Saya tidak akan mau mengambil sembelihannya kalau seperti ini. Maka ketika seperti ini, penyembelih mau tidak mau harus sesuai dengan syariat agar nopo sembelihannya dibeli oleh pedagang, dan kalau pedagang pengen dagangannya laku, maka dagangannya harus sembelian yang baik dan konsumen akan nyaman untuk membelinya. Nah, kemudian kalau di masyarakat itu prakteknya seperti ini, Pak. Misalkan saya ikut dalam kepanitiaan kurban. Kemudian karena tidak ada biaya operasional, kemudian ini jatah sampean 2 wong jenengan sudah ikut ngoteng-ngoteng seperti itu. Apa itu juga boleh? Ini kalau itu niatnya upah, maka sama saja. Tidak. Biasanya kan panitia kurban itu kan juga masuk dalam kepengurusan takmir masjid. Misalkan kok biaya operasionalnya itu diambilkan dari kas masjid, apakah boleh?